Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Piki Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Video kali ini kita akan membahas teman-teman soal ini opini saya. Opini dan mungkin ada kemungkinan dan dugaan-dugaan teman-teman. Tapi ada berita hal yang akan saya sampaikan kepada kalian semua. Dimana salah satunya saya itu mendengar kabar ada sebuah podcast. Saya pun diberitahu sama Bang Bill teman-teman. Yang dimana katanya Rizmon Sianipar dalam kesempatan podcast tersebut dia pengen melaporkan orang yang menuduh ijazahnya adalah ijazah palsu. Itu yang kita tunggu-tunggu sebenarnya. Yang kayaknya Pak Joshua Sinambela akan dilaporkan sama Rizmon Sianipar, dan sebenarnya itulah yang ditunggu-tunggu teman-teman. Dia katanya ingin melapor karena Pak Joshua mencemarkan nama baiknya. Mau dicubit tapi nggak mau dicubit. Itulah si Rizmon, ya. Nuduh-nuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Lakukan riset dan kemudian menggiring opini masyarakat dengan segala macam ilmu pengetahuan yang dikatakan yang dimilikinya. Ilmuwan digital, forensik dan sebagainya. Kemudian dengan hasil itu dia mengatakan 11.000 triliun persen ijazah. 11.000 atau 11 miliar ya? Triliun atau miliar dia bilang ya. Aku agak samar-samar sudah lupa juga ya. Dia mengatakan ijazah Pak Jokowi adalah palsu. Dia yakin. Akhirnya banyak kan pengikutnya yang percaya teman-teman. Ya, melakukan begitu banyak penggiringan opini, mencemarkan nama baik Pak Jokowi, mencederai harkat dan martabat beliau, ya. Ketika giliran Pak Joshua M. Sinambela melakukan riset, dan riset itu memang benar-benar apa ya, masuk gitu teman-teman ya. Giliran Pak Joshua M. Sinambela menuduh ijazahnya asli palsu, langsung dia bilang saya gelupurkan itu orang yang menuduh ijazah saya karena dicemarkan nama baik saya. Itulah apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Anda tuduh ijazah Pak Jokowi palsu dan dituduh, bukan dituduh sih, diduga juga. Banyak juga bukti-bukti yang disampaikan dan itu memang benar-benar masuk akal saya. Tapi saya teman-teman, saya berharap sekali itu masuk ke ranah hukum. Supaya kita akan lihat bagaimana Rizmon akan membuktikan. Memasukkan ijazahnya ke lab forensik. Lab forensik yang ada di Barreskrim teman-teman. Nah kalau udah gitu, ini akan cereng benderang. Jangan-jangan memang benar, kalau memang benar semua bukti yang disampaikan. Karena apa? Bukti-bukti yang disampaikan oleh Pak Joshua M. Sinambela dan juga klarifikasi email dari University Yamaguchi University teman-teman, itu benar-benar kok kayaknya betul ya teman-teman. Tapi ya, itu dugaan-dugaan bukti-bukti yang ditunjukkan oleh Pak Joshua M. Sinambela. Tapi kita akan lihat. Jadi di podcast ya, di podcast Rizmon sudah menyampaikan hal itu. Kemudian di postingan juga Pak Joshua M. Sinambela juga sudah seperti apa ya teman-teman, sudah seperti mau nantang, ayo kalau mau lapor seperti itu ya. Nanti kita akan lihat kelanjutan, pasti akan saya sampaikan kepada kalian semua jika kelanjutannya sudah benar-benar keluar ya teman-teman ya. Tapi anyway teman-teman, kalian sadar nggak yang di kegaduhan yang ditimbulkan oleh Roy Suryo CS ini? Apakah kalian menyadari setiap isu-isu yang mereka giring ini membuat masyarakat seolah-olah lupa soal korupsi Pertamina besar-besaran yang terjadi atas Indonesia? Coba kalian pikir, telah kita dihebohkan dengan peringkat 1 mega korupsi terbesar di Indonesia, yang kemudian mencuat ke permukaan, ditangkaplah Pak Prabowo dan timnya itu, kejaksaan berhasil mengungkap korupsi terbesar yang ada di Indonesia. Ramai menjadi perbincangan di mana-mana. Di saat ramai-ramainya timbullah Roy Suryo CS membawa isu ijazah palsu Pak Jokowi, dan ini mematikan soal berita atau isu tentang korupsi, mega korupsi yang ada Pertamina. Menjadi, ini opini saya teman-teman, dan ini dugaan, dan ini hanya asumsi saja. Apakah orang-orang di balik Rizmon Roy Suryo CS ini itu
di belakang mereka ada mafia-mafia migas kah? Adakah teman-teman ya? Karena kita harus selalu menyadari bahwa setiap perkataan kita itu mengandung konsekuensi hukum, seperti kata Bang Sandi bilang ya. Makanya ini adalah asumsi, dugaan. Ya karena memang benar-benar langsung hilang beritanya teman-teman. Hilang berita tentang mega korupsi Pertamina, dan kita sampai sekarang, coba saya kalau tanya, kalian sudah tahu enggak perkembangan kasus Pertamina ini sudah sampai di mana? Kalian pasti nggak tahu kan? Karena sudah terfokus dengan pengalihan isu soal ijazah palsu ditemukan oleh Royce Reyes. Itu asumsi saya yang pertama. Yang kedua, apakah kalian mengikuti berita Hasto? Apakah teman-teman sudah tahu sudah sampai di mana prosesnya hari ini? Enggak kan? Itu mungkin yang kedua di belakang mereka ini teman-teman. Terlepas dari semua ini, entah ini mau pengalihan isu kayak, entah ini adalah siapa di belakang mereka, yang pasti teman-teman, mereka harus menerima konsekuensi hukum seperti apa yang mereka lakukan hari ini. Makanya kan kemarin Ibu Irma dalam sebuah podcast mengatakan bahwa mereka harus segera ditangkap. Jangan biarkan mereka seenaknya saja. Kalian lihat kan, seorang Kapolri, Pak Listio Sigit, yang dimana itu harus juga kita hormati karena beliau adalah pemimpin kepolisian Republik Indonesia, seolah-olah nggak ada harga dirinya di hadapan Trismon Sianipar di acara TV tersebut. Ya, memang kita semua sama-sama membayar pajak untuk membayar gaji kepolisian. Kita semua bayar pajak kok, bukan hanya Rismon. Tapi setidaknya ya, orang yang dipilih oleh presiden untuk menjadi kepala Republik Indonesia ini, at least kita harus hormati dong. Sama seperti kita menghormati presiden yang kita pilih. Sama seperti kita menghormati siapapun. Intinya adalah saling menghormati. Tapi coba kalian lihat, nantang-nantang sama Kapolri. Saya punya minta datanya kok, dan sebagainya teman-teman. Ngeri kan? Tapi sebelum itu kita lihat dulu teman-teman. Lihat dulu ini, agar supaya kita nggak terlalu banyak tegang ya. Dia berpidato bahasa Inggris dengan lancar, dikiranya yang bersangkutan itu pandai bahasa Inggris. Jadi di kesempatan ini Miss Universe mengatakan bahwa menjelek-jelekanlah Gibran yang melakukan pidato pakai teleprompter dan sebagainya teman-teman. Nggak taunya ternyata di depannya ada teleprompter. Nah, jadi sebenarnya kalau soal teleprompter, dia kan kelihatan fasih sekali berbahasa Inggris. Saya sarankan Mas Gibran sama timnya, lain kali kalau cawapres Anda ini mau kampanye atau mau bicara, udah deh pakai teleprompter aja deh. Ya, lebih baik pakai teleprompter aja daripada dia salah bicara lagi yang sangat fatal. Ya kan? Ya, kita sudah tahu kok kalau dia bicara. Yes, I think this time for us to test our dipakaikan lagi suara bebek. Aduh. Test our undang-undang ya. Bahasa Inggris jadi etes lebih bagus teman-teman ya. Freedom of speech. How about that? Yes, I think it is time for us to test our undang-undang because we are now act like academician, like a scientist. Be protected by the laws, national laws and also global or international laws. Nah, saudara teman-teman, ini masih saja berseliweran teman-teman ya. Jadi itulah teman-teman berita yang saya sampaikan kepada kalian. Nantilah kita akan live streaming, kita akan coba. Nanti teman-teman ingat ya, sebentar saya akan live streaming sekitar pukul jam 9 waktu Indonesia Barat ya. Kita akan live streaming, kita akan melakukan uji coba nanti di sana, beberapa tes teman-teman. Soal kita mencari kenapa, cari tahu fakta kenapa sih
sampai si Tifa ini itu di beberapa universitas keterangannya bukan lulus tapi mengundurkan diri, apalagi teman-teman cuti. Lantas memang ada satu yang lulus di UGM ya, berarti kita harus akui ya dia lulus di UGM. Tapi beberapa universitas seperti UI itu dia nggak lulus loh, mengundurkan diri, dan ada yang cuti teman-teman. Coba nanti kita akan kupas sebentar nanti di live streaming teman-teman ya. Jadi seperti itu pemberitaan hari ini ya. Dengar-dengar bahwa Rismond mau melaporkan Pak Joshua MC Nembela dalam sebuah podcast, dia mengatakan seperti itu. Dan kemudian itu opini dan asumsi saya yang saya katakan ya. Kenapa Roy Suryo dan kawan-kawannya ini benar-benar mengarahkan semua isu agar supaya tertuju kepada mereka, tertuju kepada Pak Jokowi, dan kemudian berita besar yang lainnya yang heboh soal korupsi itu tenggelam hari ini. Apakah mereka dipakai untuk melakukan pengalihan isu dan menjadikan Pak Jokowi sebagai korbannya? Who knows? Itu asumsi dan opini saya pribadi. Tapi bagaimana pendapat kalian? Ya, dan juga kemudian mengenai survei yang dikatakan oleh Refli Harun teman-teman. Dalam kesempatan di iNews dia mengatakan, wah, survei mengatakan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia itu percaya bahwa ijazah itu Pak Jokowi itu palsu. Dan kemudian Bapak mantan Kabar Reskrim mengatakan, nah itu berarti bisa menjadikan bukti tuh Refli Harun. Jadi bisa menjadikan bukti karena pengiringan opini kalian itu berhasil membuat masyarakat percaya bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, padahal kan tidak asli kan. Nah, kemudian lakukanlah di survei-survei yang ada, di survei yang kredibel teman-teman. Mengatakan bahwa 60% masyarakat, baru itu kan mayoritas persen masyarakat percaya bahwa ijazah Pak Jokowi adalah ijazah yang asli teman-teman. Ya, ijazah Pak Jokowi asli. Dan kemudian saya pun di channel ini, saya setidaknya saya melakukan di channel saya yang mempunyai 500 ribuan subscriber, saya pun melakukan polling teman-teman. Di channel saya ini, saya melakukan polling. Dan kemudian saya mengatakan seperti ini, teman-teman bisa lihat. Nah, survei kepercayaan masyarakat soal keaslian ijazah Pak Jokowi. Yang pertama, ijazah Jokowi asli. Yang kedua ijazah Pak Jokowi palsu. Dan hasilnya teman-teman ya, di sini sudah terkumpul berapa? 16.000 suara ya, 16.000 suara. Dan 94% masyarakat di channel ini, itu 16.000 suara itu 94%-nya percaya ijazah Pak Jokowi asli. Dan ijazah Pak Jokowi palsu yang percaya hanya 6%. 6 kalau dikali berapa jadi 16. Ya. Jadi teman-teman seperti itu ya. Silahkan lakukan survei di channel-channel kalian. Kita tahu kok bahwa sebenarnya kalau yang melakukan survei di polling apa itu teman-teman ya, dia mendapatkan 66% atau 69% masyarakat yang percaya ijazah Pak Jokowi asli. Berarti masih banyak yang percaya kepada kepolisian dan hukum yang ada di Indonesia. Akan tapi saya percaya nilainya sebenarnya 80 atau 90% bahkan. Akan tetapi itulah, banyak yang tergiring opini, banyak yang percaya, banyak yang akhirnya meragukan. Bukan tidak percaya ya, yang dulunya percaya, yang akhirnya karena yang mereka lakukan ini, akhirnya mereka meragukan keaslian ijazah Pak Jokowi. Bukan tidak percaya, meragukan ya. Makanya yang mereka lakukan ini adalah hal yang benar-benar itu yang pure ya, mencemarkan nama baik Presiden Republik Indonesia 2 kali terpilih ya, bikin malu Indonesia ya, mempermalukan Indonesia di mata dunia. Apa kata dunia? Jika hal seperti ini difitnahkan kepada presiden yang sudah benar-benar pure terpilih oleh rakyat Indonesia 2 kali. Ya. Mereka adalah orang-orang seperti Bu Irma bilang. Ya. Kalau kalian nggak mempercaya hukum di Indonesia, lab 4 di Indonesia, dan minta itu dilakukan lab 4 di Singapura, kalian pindah saja ke negara lain. Pindah saja, nggak usah tinggal di Indonesia. Ya, Indonesia malu mempunyai warga negara seperti mereka kayaknya. Teman-teman ya, tinggal di Indonesia tapi seperti mempermalukan Indonesia itu sendiri dengan cara mengatakan Indonesia seperti ini seperti itu teman-teman. Parah
orang-orang ini seperti ngengat mereka ya teman-teman ya. Merongrong kedaulatan rakyat. Dan mereka pikir mereka bisa seenaknya mengatur-ngatur negara ini. Mereka pikir pemerintah akan tunduk kepada mereka. Ya, mengatasnamakan rakyat Indonesia, mengatasnamakan mereka itu paling penting di Indonesia, sehingga kepentingan orang lain, opini orang lain, masyarakat yang lain mereka tidak pedulikan. Mereka mengatakan, kami bayar pajak, ganti. Kami ini seperti Rismon kan, kami ini bayar pajak kepada pemerintah, ganti kepolisian yang ada, bubarkan polisi dan buat yang baru seperti yang mereka inginkan. Bukan hanya kalian saja yang berpajak, kami juga berpajak. Kalian juga harus melihat bahwa mayoritas rakyat Indonesia tidak sepemahaman dengan kalian. Merespon ini ya, ngaku-ngaku orang pintar tapi cara berpikirnya itu dangkal sekali teman-teman. Coba kalian pikir sendiri. Ya, silakan teman-teman beropini, silakan teman-teman berikan pendapat, silakan tulis kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.